Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam Sabure Talk bersama saya Maya Gusti. Pemirsa, masalah kepemilikan tanah kerap kali menjadi polemik di masyarakat, terutama kepemilikan tanah yang sudah turun-temurun dihuni oleh ahli waris, seperti yang terjadi di Kelurahan Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat sejak tahun 1980 hingga tahun 2026 masih juga belum kelar. Tim penyidik masih terus menyelidiki kasus yang hingga saat ini masih terus menjadi polemik di masyarakat. Baik pemirsa, hari ini saat ini di studio kami telah hadir para narasumber kita, yaitu Bapak Ardi selaku tokoh Kelurahan Gotong Royong. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Ibnu selaku warga Gotong Royong yang juga warga asli ya. Kemudian Pak Yudin, Ya. Pak dan Mbak Diah, pemilik tanah di Kelurahan Gotong Royong. Selain itu kita juga ada pengamat hukum dari Unila ya, Pak Dita. Saya Dita Febrianto, Ketua BKBH Fakultas Hukum Unila. Oh iya. Baik pemirsa, kita ke Pak Ardi terlebih dahulu ya. Gimana Pak? Menurut Bapak, Bapak ini kan sudah tinggal di Kelurahan Gotong Royong sejak tahun 1970. 1970, lama sekali. Berarti Bapak sudah tahu dong apa yang terjadi di situ, karena Bapak juga sebagai saksi, selain itu juga korban ya Pak ya? Iya. Iya. Gimana sih Pak kronologinya? Baik, terima kasih. Saya dan orang tua pindah atau berdomisili di Gotong Royong sejak 1970. Dari tahun 70 sampai dengan tahun 80, suasananya adem ayem, aman nyaman, tidak ada masalah, tidak ada. Ketika tahun 80, waktu itu saya sudah SMA kelas 2, terjadilah kemelut. Dan kebetulan orang tua saya waktu itu ikut membela masyarakat Gotong Royong yang diklaim oleh pihak lain bahwa mereka adalah pemilik ahli waris, pemilik tanah di Gotong Royong. Nah, dengan berjalannya waktu, yang mengklaim ini sudah berapa kali melakukan gugatan terhadap masyarakat Gotong Royong, tapi tidak pernah berhasil. Terakhir tahun 2001. Pada tahun 1982, setelah saya lulus SMA, saya bekerja di Agraria Provinsi Lampung. Nah, sejak itulah timbul niat saya untuk membela, menyelesaikan masalah kasus tanah di Gotong Royong yang berlalu-lalu. Tahun 2001 tiba saatnya, pas terjadi kemelut, kebetulan saya sudah bertugas di BPN Kota Bandar Lampung. Karena saya bertugas di BPN itu kurang lebih 38 tahun 7 bulan. Saya pensiun tahun 2020 kemarin. Nah, awalnya pihak yang mengklaim ini mendatangi warga untuk menyelesaikan kaitannya dengan administrasi. Katakanlah untuk gimana damai dengan membayar pada mereka. Mereka mengakui itu berdasarkan adanya akte zaman Belanda tahun 1930. Kemudian tahun 1934 ada dua. Dengan adanya kemulut ini, akhirnya masyarakat Gotong yang resah ini karena didatang-datangi ini berkumpul jadi satu, membentuk panitia. Panitia penyelesaian tanah warga Gotong Royong yang diketuai oleh Bapak Hendrik Bunyamin. Nah, pada saat itu saya sudah bertugas di seksi land reform BPN Kota Bandar Lampung yang memang menangani masalah tanah-tanah negara. Sesuai dengan ketentuan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat pada masa kolonial dibuat oleh
notaris Belanda maupun surat-surat yang dikeluarkan pada masa Belanda itu harusnya dikonversi sehingga tunduk kepada peraturan hukum Indonesia. Ya, betul. Nah, limit waktu untuk mendaftar itu 24 September 1980. Sebelum masanya berakhir, dikeluarkanlah Kepres 32 tahun 79 tentang tata cara pemberian hak-hak baru atas tanah-tanah eks barat seperti Erpa, Egendom, kemudian tanah Aufstal dan sebagainya. Pada saat tanah ini bersengketa di pengadilan, awalnya masyarakat itu mengajukan permohonan sertifikat ke BPN. Nah, BPN ragu untuk memprosesnya karena terganjal dengan adanya akte yang dibuat oleh zaman Belanda yang diklaim oleh pihak lain itu. Akhirnya panitia menemui Profesor Hilman Hadikusuma untuk meminta at least planning, kajian hukum terhadap dua akte Belanda itu. Keluarlah ada 9 item hasil kajian dari Profesor Hilman Hadikusuma. Ternyata akte yang dikeluarkan tahun 1930 itu akte gadai, bukan akte jual beli. Setelah digadaikan sebelum habis masa berlakunya dikeluarkan akte tahun 34, itu akte hibah. Jadi cacat hukum. Nah, jadi ada 9 item hasil telaahan kajian hukum dari Profesor Hilman Hadikusuma. Nah, karena BPN ini tadinya bingung bagaimana prosesnya, kemudian minta pendapat di Kanwil, mengajukan permohonan pendapat kaitan dengan permohonan masyarakat yang diklaim oleh ini untuk menerbitkan sertifikatnya. Pihak Kanwil juga bingung. Setelah gelar perkara, minta pendapat pusat, BPN pusat. Akhirnya saya mau minta izin, saya berangkat ke BPN RI pusat, Deputi 4 bidang sengketa. Saya PP berangkat pagi pulang sore. Sampai sana saya di Dirjen Sengketa, saya gelar perkara, saya expose, saya jelaskan. Jadi pertanyaan mereka yang pertama, apakah surat-surat dokumen itu terdaftar apa tidak? Saya jawab, saya tidak ngerti apakah itu didaftarkan atau tidak. Sebab kalau terdaftar, jelas ada di Gedung Arsip Nasional. Tuh. Kedua, apakah fisik dikuasai? Tidak ada. Mereka tidak menguasai fisik. Ketiga, apakah ada bangunan milik mereka? Rumah zaman Belanda dulu ada satu bidang, satu rumah yang dibuat waktu zaman dulu. Nggak ada. Kalau begitu caranya, ya sampai saat ini, kata beliau, saya belum pernah melihat, mendengar maupun membaca ada peraturan mengatakan bahwa surat-surat yang dibuat di zaman Belanda itu tetap berlaku dan diakui. Belum ada peraturan yang tahu. Jadi berdasarkan informasi dari itulah akhirnya BPN memproses. Ya. Jadi artinya pada saat itu kan Bapak menjadi salah satu bagian dari panitia penyelesaian permasalahan tanah kan. Ya. Nah, artinya salah satu yang sudah dicapai oleh panitia itu adalah mampu mengeluarkan sertifikat kepada masyarakat yang ada di situ kan. Nah, itu sebanyak berapa, Pak? Jadi status saya di situ bukannya sebagai panitia, sebagai pegawai BPN. Oh, tapi Bapak tidak masuk dalam kepanitiaan? Tidak. Oh, tidak. Jadi Anda hanya membantu untuk memproses. Ya, mengeluarkan dan memproses sertifikat untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Gotong Royong. Iya, karena saya juga bertempat tinggal di Gotong Royong. Betul. Jadi artinya semuanya sebenarnya sudah memiliki sertifikat, Pak? Belum. Jadi yang tergabung dulu awalnya itu 100
40 yang terdaftar. 150 yang daftar awal, kemudian 10 mengundurkan diri. Mereka lebih baik bergabung, keluar dari grup yang 150. Mereka lebih baik berdamai, apa gimana saya nggak ngerti. Sehingga keluar lagi satu, jadi 139. Dari 139 itu satu tidak ditandatangani karena waktu dalam rangka mempercepat proses, Ya. masyarakat demo ke BPN kota. Nah, salah satu yang paling vokal, nah itu nggak keluar sertifikatnya. Dan Nah, dan berarti yang tidak diterbitkan ini selebihnya mereka damai itu artinya mereka membayar atau membeli atau gimana? Padahal saya nggak jelas, saya kurang tahu apakah mereka itu keluar kemudian buat sertifikat Sertifikat sendiri, sendiri, berdamai, itu bagaimana? Karena mereka rata-rata para pendatang, bukan oke, orang oke, lama. oke. Begitu, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Pak Ibnu ya, Pak. Mohon maaf, Bapak sudah tinggal di situ berapa lama, Pak? Dari tahun 70 juga. Tahun 70 juga. Dan sejak tahun 70 itulah mulai berkonflik. Bapak sudah ada di situ. Nggak ada konflik waktu itu. Oh, jadi waktu pertama Bapak tinggal di situ, kemudian Bapak memang membeli tanah itu atau orang tua Bapak? Orang tua. Oh, orang tua. Oh, kemudian Pertamanya sih nyewa ya, 2 tahun. Kemudian Iya. tahun 72 itu dibeli. Ya cuman kwitansi aja. Ya. Orang tua yang beli. Nah, karena dia sibuk kerja ya teledor ya, nggak ngurus surat-surat gitu. Oh, betul. Jadi Baru 2019 kemarin saya buat sporadik. oh gitu. Sekarang dalam proses untuk sertifikat di BPN, tapi belum ada berita sampai sekarang. Oh gitu. Itu Nah, dari tahun 70 itu sampai 2026 aman-aman aja. Saya selaku ahli waris sah orang tua menempati rumah saya dan tanah saya itu tidak ada yang gugat dan tidak pernah saya sewakan, tidak pernah saya tinggalkan secara terus-menerus sampai saat ini. ya Tahu-tahu tanggal 5 Maret kemarin 2026. berpuasa, Ya. datanglah si Sadam sama Rifa ini. Oh, mereka bilang bahwa mereka Yang adalah menyatakan bahwa tanah ini punya ahli waris Haji Nawawi. dengan Mana dasar buktinya, saya bilang. atas dasar, heeh. Mereka menunjukkan surat Belanda itu. Oh. Saya lihat juga. Jangankan dilihat, mau saya foto aja nggak boleh. Tutup sama mereka. Oh, gitu. Ya. Kemudian setelah kan datang nih Ya. apa ahli waris yang mengaku bahwa dia adalah pemiliknya. Kemudian tindakan dari bapak dan keluarga apa? Saya manggil RT. Ya. Saya bilang biar enak ceritanya. Ya, Ini bukan masalah pribadi saya, ini masalah betul. tanah dan warga. Lingkungan, ya. Harus diketahui RT. Betul, Saya betul. cerita. Manggilnya RT, ada 2 orang RT yang Iya. dipanggil. Kemudian karena ngomongnya keras ya, warga-warga sekitar, Iya. tetangga-tetangga rumahnya rapat, Datang. pada datang kumpul. Betul. Pada ngeroyok semua, ngeroyok dengan omongan gitu. Bahwa tanah di sini nih dari tahun 70 nggak pernah ada yang Mengakui. Haji Nawawi. Betul. Tidak pernah dengar dari tahun 70 sampai saat ini. Yang ada itu Haji Abdurrahman. Itu ada encis itu. Orang tetangga saya juga. Haji Abdurrahman Haji itu siapa? Abdurrahman itu pemilik Pelita, yang sebagian besar daerah situ orang Pelita di Jalan Baru. Kelurahan Pelita. Ya, itu kalau Haji Nawawi memang nggak pernah ada. Mereka mengklaim Polresta itu turun Haji Nawawi juga gitu. Dan hingga saat ini Pak, ini kan sudah bulan Juni ya, sudah bulan Juni, ada tindakan apa yang dilakukan oleh keluarga? Nggak ada Ya, lagi. kalau kami sih nggak ada, cuman ya Hanya menunggu. guyup sama warga aja Oh, yang iya. untuk bergabung dengan Bergabung dengan- pernah intimidasi. Intimidasi. Tapi intimidasinya dalam bentuk apa tuh Pak? Maksudnya sudah sampai yang ke kriminal banget gitu enggak ya? Cuman mereka ini yang punya tanah ahli waris Haji Nawawi sebagian besar sudah bayar Pak. Ya, Oh gitu. Jadi dalam bentuk seperti menteror lah ya Pak ya. Iya. Datang kemudian mendatangi dengan bilang bahwa ini seperti itu. Tapi setelah itu nggak pernah datang lagi. Tidak pernah datang lagi. Oh ya. Pak, kemudian Pak ini Pak Yudin, kan Anda sebagai saksi ya, boleh dibilang saksi lah pada saat pengeluaran surat itu Anda ada di situ kan? Atau Anda sebagai ini salah satu panitia penyelesaian bukan juga?
Jadi begini, saya berawal bergabungnya dengan panitia gotong royong ini ketika saya di jalan diintimidasi. Oh, Anda tadinya memang tinggal di situ juga kan? Saya memang tinggal di situ sampai dengan sekarang. Tapi tidak pernah diintimidasi di rumah? Enggak, jadi di tengah jalan, saya di tengah jalan diintimidasi sama Sadam, ditarik sama dia, mau dibawa ke Polres. Oh. Apa salah saya bilang, kamu punya surat tanah hasil demon, kata dia. Terjadilah perdebatan saya, hingga dipisah sama si Ripan. Nah, udah dari situ saya langsung konfirmasi ke grup, gabunglah di situ. Nah, setelah gabung beberapa lama, ternyata di 19 Mei itu, yang 2006 itu, pihak Ripan dan Sadam dan BPN sedang mengadakan pengukuran. Nah, pengukuran tanah di rumah Pak Tio. Datanglah saya ke sana. Nah, saya lihat ada Aman Kadapi, ada kawan si Agus, saya lihat kan. Nah, di situ tidak ada Pak RT, di situ tidak ada Pak Tio, ya kan, yang punya rumah. Hingga warga-warga di situ sebagian menolak. Nah, saya juga ikut menolak. Hingga terjadilah perdebatan antara kami dengan Ripan kan untuk menyetop apa kegiatan mereka itu untuk pengukuran itu, karena tidak sesuai dengan yang kami ketahui. Harusnya kan mereka ada surat perintah tugas dan lain sebagainya, tapi mereka tidak bisa tunjukkan. Hingga semakin waktu semakin lama itu makin ramai warga. Nah, maka ada salah satu RT kita menyuruh untuk bubar pamong kita. Ya, akhirnya suruh bubar. Kami telepon juga kepolisian dengan 1110, datanglah namanya Pak Saidi, kanitnya, Kanit Harda dan Pak Eko, mengamankan mereka. Nah, dalam pengamanan itu terjadilah artinya perdebatan sampai diamankan di atas mobil sama polisi. Nah, jadi gak ada kami itu pengeroyokan atau penganiayaan, pemukulan, tidak ada. Nah, sampai di atas mobil itu dalam keadaan sehat si Sadam dan Ripan itu diamankan Pak Saidi. Kanit Harda itu dan Pak Eko dengan timnya. Hingga mobilnya tinggal, bahkan mobilnya dibawa juga dalam keadaan baik, tidak dirusak sama sekali. Nah, itu artinya kejadian itu yang saya ketahui seperti itu, tidak ada pengeroyokan sama sekali. Yang anarkis itu. Oh ya Pak Ardi, kan Anda kan tua ya, maksudnya dituakan, di situ juga tokoh lah ya. Berarti RT yang ada di situ atau pamong lah yang ada di situ, itu juga seusia dengan Anda atau lebih muda dari Anda kan? Karena kita juga takutnya kan kalau RT-nya itu nggak tahu gitu kan, mungkin Anda lebih tahu gitu kan? Iya. Gimana itu? Sebetulnya RT itu banyak yang tahu. Cuman karena mungkin ada sesuatu hal, apa diiming-imingi atau apa, mereka mau. Ini yang saya sesalkan. Karena kemudian ini kan dari dulu, bukan baru sekarang. Sementara jadi RT kan adalah memang warga gotong royong yang sudah lama. Iya, betul. Nah, mereka ini juga memiliki surat yang dikeluarkan oleh Agraria tahun 75-74 sebagai dasar mereka. Ternyata itu bohong, udah dianulir dengan yang nada tangannya Pak Abdullah Sani. Betul. Bahwa salah satu surat yang menjadi dasar bahwa itu ada tanah mereka sudah dianulir dengan Pak Abdul Sani, tidak diakui. Tidak diakui. Karena apa? Dia hanya suratnya aja, tidak dilampirkan peta. Kalau di BPN itu ada hal yang satu filosofi yang tidak bisa diinikan. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada data, ada peta. Kalau ada data nggak ada peta, atau ada peta tidak ada data, nggak bisa. Karena di peta itu ada legendanya, jadi ketahuan posisi tanah di mana, berapa koordinatnya, berapa luasnya, legendanya. Jadi kalau hanya surat aja, makanya yang bersangkutan yang menandatangani Pak Abdul Sani menganulir, oh ini nggak mungkin. Oke. Baik. Kita akan sambung kembali setelah
jeda pariwara. Ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut, tetap di Saburai Talk.